Selamat pagi Pak John dan teman-teman. Kami dari kelompok D ingin mempresentasikan mengenai topik IT, Infrastructure and Emerging Technologies. Kami beranggotakan dengan 6 orang. Yang pertama yaitu Christino Valinda dengan NIM akhiran 001, Yuliana Nita dengan NIM akhiran 002, Irene Deborah dengan NIM akhiran 007, Andrew Adelhart dengan NIM akhiran 009, dan saya sendiri Mutiara Kristianti dengan NIM akhiran 010 dan Yohanes Ageng dengan NIM akhiran 019. Baik, kami di sini akan membahas 6 topik. Yang pertama ada 5.1, apa itu infrastruktur TI dan apa saja tahapan dan pendorong evolusi infrastruktur TI. Ada 5.2, apa saja komponen infrastruktur TI. 5.3, apa tren terkini dalam platform perangkat keras komputer. 5.4, apa saja platform dan tren perangkat lunak komputer saat ini. 5.5, apa saja tantangan dalam mengelola infrastruktur TI dan solusi manajemen. Dan yang terakhir ada 5.6, yang bagaimana MIS akan membantu karir saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu infrastruktur TI dan apa saja tahapan dan pendorong evolusi infrastruktur TI. Nah, di sini kelompok kami mengambil studi kasus mengenai Grab yang ada di buku. Nah, Grab di Asia Tenggara ini memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan layanannya. Dan Grab juga berhasil tumbuh pesat di Asia Tenggara karena mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, keandalan, dan efisiensinya dalam layanan transportasi serta pembayaran digitalnya atau dengan non-tunai. Nah, inovasi seperti analitik data real-time, geohashing, dan integrasi layanan dalam satu aplikasi membuat Grab mampu mengoptimalkan distribusi pengemudi, memperluas layanan, serta menjawab kebutuhan pasar yang sebelumnya belum terlayani dengan baik. Ini merupakan bagian yang digunakan Grab dalam teknologi informasi. Yang pertama dulu business challenges, yaitu informasi TI yang ketinggalan zaman, industri yang sangat kompetitif. Terus lanjut ke manajemen. Manajemen ini memantau tingkatan layanan dan biaya dan juga melakukan investasi infrastruktur TI. Terus masuk ke informasi sistem. Informasi sistem mereka adalah menyediakan pemesanan ulang, reservasi online, memberikan layanan pelanggan online di situs web, telepon seluler, dan kios. Terus ada organization. Nah, organization ini menciptakan layanan dan bisnis baru proses. Dan lanjut ke informasi sistem lagi. Terus lanjut ke teknologi. Nah, teknologi ini merupakan mereka membuat pemesanan ulang dinamis sistem berbasis cloud, berharap dengan pelanggan aplikasi awan IBM layanan komputasi. Terus lanjut ke informasi sistem lagi yang dimana menyediakan pemesanan ulang, reservasi online, memberikan layanan pelanggan online di situs web, serta telepon seluler kios. Dan lanjut ke business solution. Nah, mereka mengambil solusi yaitu meningkatkan layanan pelanggan dan meningkatkan pendapatan. Selanjutnya itu mengenai apa itu infrastruktur TI dan apa tahapan serta pendorong evolusi infrastruktur TI. Nah, infrastruktur teknologi informasi ini atau disebut juga dengan TI adalah sumber daya bersama berupa perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan layanan yang menjadi fondasi bagi aplikasi sistem informasi perusahaan untuk melayani pelanggan, bekerja dengan vendor, dan mengelola proses internal. Nah, pada tahun 2020, industri infrastruktur TI bernilai sekitar 3,9 triliun US dollar dengan investasi mencapai 25-50% dari total belanja TI perusahaan besar, terutama di sektor jasa keuangan yang mengalokasikan lebih dari setengah modalnya untuk teknologi informasi atau disebut dengan TI. Nah, di sini saya juga menjelaskan mengenai mendefinisikan infrastruktur TI. Nah, infrastruktur TI ini terdiri dari seperangkat perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan seluruh perusahaan. Namun, infrastruktur TI ini juga mencakup seperangkat layanan di seluruh perusahaan yang dianggarkan oleh manajemen dan terdiri dari kemampuan manusia dan teknis. Bagian ini adalah
hubungan antara perusahaan infrastruktur TI dan kemampuan bisnis, yaitu bisnis strategi, IT strategi, dan informasi teknologi itu memiliki hubungan erat dengan IT service dan infrastruktur. Nah, setelah itu IT service dan infrastruktur itu adalah nyambung ke customer service, supplier service, dan enterprise service. Selanjutnya yaitu evolusi infrastruktur TI. Infrastruktur TI di organisasi saat ini merupakan hasil dari 50 tahun evolusi dalam platform komputasi. Ada 5 tahapan dalam evolusi ini, masing-masing mewakili konfigurasi yang berbeda dari kekuatan komputasi dan elemen infrastruktur. Kelima era tersebut adalah komputasi mainframe dan mini komputer, komputer pribadi, jaringan klien atau server, komputasi perusahaan, serta komputasi cloud dan seluler. Yang pertama yaitu era mainframe atau mini komputer. Nah, ini dibuat pada tahun 959 sampai sekarang. Ditandai dengan penggunaan mainframe secara luas di dunia komersial. Era ini adalah periode komputasi yang sangat terpusat. Yang kedua yaitu adalah era komputer pribadi atau disebut dengan PC yang dibuat pada tahun 1981 sampai sekarang. Yaitu dimulai dengan diperkenalkannya IBM PC yang menjadi standar desktop PC. PC pada awalnya adalah sistem yang berdiri sendiri hingga kemudian dapat dihubungkan ke jaringan. Yang ketiga yaitu era klien atau server. Itu dibuat pada tahun 1983 sampai sekarang. Itu komputasi dibagi antara komputer klien atau desktop atau laptop dan mengkomputer server yang kuat. Mode ini meningkatkan distribusi pekerja komputasi di seluruh perusahaan. Terus yang keempat yaitu adalah era komputasi perusahaan yang dibuat pada tahun 1992 sampai sekarang, yaitu perusahaan yang mulai mengintegrasikan berbagai jaringan dan aplikasi ke dalam infrastruktur yang mencakup seluruh perusahaan, memungkinkan informasi mengalir secara bebas. Dan yang terakhir yaitu adalah era komputasi awan, yaitu cloud dan seluler. Ini dibuat pada tahun 2000 dan digunakan sampai sekarang. Mode komputasi yang menyediakan akses ke sumber daya komputasi bersama yaitu komputer, penyimpanan aplikasi dan layanan melalui jaringan dan seringkali menggunakan internet juga. Gambar figur 5.3. Gambar tersebut menunjukkan arsitektur jaringan klien atau server bertingkat. Yang pertama ada klien, mengirim permintaan melalui internet. Yang kedua, permintaan diteruskan ke web server yang bertugas menampilkan halaman web. Kemudian ketiga, aplikan server menangani logika bisnis seperti proses transaksi atau perhitungan. Kemudian keempat, application server mengambil atau menyimpan informasi di database. Kemudian yang kelima, data yang diolah mencakup berbagai fungsi, misalnya sales, production, accounting, dan terakhir hasilnya dikirim kembali ke klien. Pendorong teknologi evolusi infrastruktur. Perubahan dalam infrastruktur TI ini didorong oleh perkembangan dalam pemrosesan komputer, chip memori, perangkat penyimpanan, serta perangkat keras dan perangkat lunak jaringan. Yang pertama, hukum Moore dan kekuatan mikroprosesor. Hukum Moore menyatakan bahwa jumlah komponen pada sebuah chip berlipat ganda setiap 2 tahun. Peningkatan eksponensial ini menyebabkan peningkatan kekuatan pemrosesan mikroprosesor yang luar biasa. Yang kedua, hukum penyimpanan digital massal. Biaya penyimpanan data digital menurun secara eksponensial. Jumlah gigabyte yang dapat disimpan pada media magnetik per dolar berlipat ganda, kira-kira setiap 15 kali per bulan. Kemudian di sini ada 2 gambar. Yang pertama gambar 5.4. Gambar ini mengilustrasikan hubungan antara jumlah transistor pada mikroprosesor dan jutaan instruksi per detik. Ukuran umumnya daya prosesor. Kemudian gambar 5.5 menunjukkan penurunan eksponensial dalam biaya transistor dan peningkatan daya komputasi.
Kemudian di sini ada hukum penyimpanan digital massal. Penggerak teknologi kedua yang mendorong perubahan infrastruktur TI adalah hukum penyimpanan digital massal. Jumlah informasi digital meningkat sekitar 2 kali lipat setiap tahunnya. Kemudian ada juga hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. Hukum Moore dan hukum penyimpanan digital menjelaskan melimpahnya daya komputasi dan penyimpanan. Sedangkan nilai jaringan dijelaskan oleh hukum Metcalfe yang menyatakan bahwa kekuatan jaringan tumbuh eksponensial sering bertambahnya anggota. Pertumbuhan internet dan jaringan digital membuat nilai sosial dan bisnis meningkat secara pesat karena semakin banyak koneksi tercipta, sehingga mendorong tingginya permintaan teknologi informasi. Nah, kemudian di sini ada gambar 5.6, yaitu penurunan biaya komunikasi dan internet. Turunnya biaya komunikasi dan pesatnya pertumbuhan internet yang sudah dipakai lebih dari 4,5 miliar orang di dunia pada tahun 2020 membuat perusahaan perlu memperkuat koneksi internet mereka, baik lewat jaringan nirkabel, server, komputer desktop, maupun perangkat seluler. Dan tren ini diperkirakan akan terus meningkat ke depannya. Kemudian standar dan efek jaringan. Infrastruktur perusahaan dan komunikasi internet tidak akan bisa berjalan tanpa adanya standar teknologi yang disepakati oleh produsen dan terima luas oleh konsumen. Standar ini memastikan produk bisa saling berkompatibel dan mampu berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Kemudian di sini ada gambar 5.7, yaitu menjelaskan penurunan biaya komunikasi internet secara eksponensial dari tahun 2000 hingga tahun 2016. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Pada awal tahun 2000, biaya per kilobit masih tinggi. Kemudian seiring perkembangan teknologi dan peningkatan infrastruktur, biayanya terus menurun tajam hingga mendekati nol pada tahun 2016. Tren ini menjelaskan mengapa akses internet menjadi lebih murah dan terjangkau, sehingga mendorong pertumbuhan pesat komunikasi digital, layanan online, dan komunikasi global. Lalu saya akan menjelaskan mengenai subbab 2, apa saja komponen dalam infrastruktur TI. Pada figur 5.8 terdapat 7 komponen utama yang harus dikoordinasikan untuk menyediakan infrastruktur TI yang koheren bagi perusahaan. Berikut adalah teknologi dan pemasok utama untuk setiap komponen. Nah, yang pertama itu komputer hardware, kemudian operating system platform, dan yang ketiga interface software, dan yang keempat networking telekommunikasi, dan yang kelima data manajemen, dan yang keenam internet platform, dan yang terakhir konsultan dan integrator sistem. Yang pertama itu platform perangkat keras komputer. Pada tahun 2020, belanja perangkat keras komputer global mencapai 688 miliar dolar, mencakup mainframe, server, PC, tablet, dan smartphone. Mayoritas komputasi bisnis masih menggunakan chip Intel dan AMD iX6 yang kompatibel dengan software lama. Sementara revolusi mobil dipicu oleh hadirnya iPod, iPhone, dan iPad. Hingga kini lebih dari 3,5 miliar orang memakai smartphone berbasis prosesor hemat daya dari Apple, Samsung, dan Qualcomm atau ARM. Meski begitu, mainframe tetap krusial di sektor perbankan, telekomunikasi, dan cloud karena mampu menangani transaksi besar dan analisis data, seperti dengan IBM sebagai penyedia utama yang mengubah mainframe menjadi server raksasa pengganti ribuan server kecil. Lalu yang kedua, aplikasi perangkat lunak perusahaan. Pada tahun 2020, perusahaan di seluruh dunia menghabiskan sekitar 503 miliar dolar untuk perangkat lunak aplikasi perusahaan.
Aplikasi ini dianggap sebagai komponen infrastruktur TI. Penyedia perangkat lunak aplikasi perusahaan terbesar adalah SAP dan Oracle. Kategori ini juga mencakup perangkat lunak middleware yang dipasok oleh vendor seperti IBM dan Oracle untuk mencapai integrasi di seluruh perusahaan dengan menghubungkan sistem aplikasi perusahaan yang sudah ada. Yang ketiga, manajemen dan penyimpanan data. Perangkat lunak manajemen basis data perusahaan berfungsi mengatur dan mengelola data agar efisien diakses dan digunakan. Penyedia utamanya meliputi IBM, Oracle, Microsoft, dan SAP Sybase. Selain itu, MySQL sebagai database relasional open source dan kini menjadi milik Oracle banyak digunakan. Sementara Apex Hadoop menjadi solusi open source untuk mengelola data dalam skala sangat besar. Selanjutnya, platform jaringan atau telekomunikasi. Pada tahun 2020, belanja global telekomunikasi mencapai $1,5 triliun. LAN umumnya memakai Windows Server, sedangkan WAN besar berbasis Unix dengan standar TCP atau IP. Cisco dan Juniper unggul di perangkat keras jaringan, sementara AT dan T dan Verizon mendominasi layanan suara, data, nirkabel, dan internet. Selanjutnya, platform internet. Internet platform mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan manajemen seperti web hosting, router, hingga koneksi kabel atau nirkabel untuk mendukung website perusahaan. Web hosting menyediakan server besar bagi pelanggan untuk menyimpan situs mereka. Revolusi internet memicu ledakan server, namun kini ada tren mengurangi jumlah server dengan memperbesar kapasitas dan menggunakan software agar banyak aplikasi dapat dijalankan pada satu server. Yang terakhir, layanan konsultasi dan integrasi sistem. Banyak perusahaan besar kekurangan staf, keterampilan, anggaran, dan pengalaman untuk mengelola seluruh infrastruktur TI, sehingga membutuhkan konsultan seperti Accenture, IBM Service, HP, Invoice, atau Wipro. Implementasi infrastruktur baru menuntut perusahaan proses bisnis, pelatihan, serta integrasi perangkat lunak agar dapat bekerja dengan sistem lama atau legacy sistem dan memastikan semua elemen baru saling terhubung dengan baik. Saya akan menjelaskan materi 5.3 apa tren terkini dalam platform perangkat keras komputer. Komputer dan teknologi jaringan yang telah pesat mengubah cara bisnis mengelola daya komputasi mereka secara drastis. Mengalokasikan lebih banyak daya ini ke jaringan dan perangkat genggam seluler, serta memanfaatkan lebih banyak kemampuan komputasi mereka dalam bentuk layanan. Yang pertama ada platform digital. Platform digital mobile baru muncul sebagai alternatif PC dan komputer besar, smartphone atau iPhone dan juga Android. Kini bisa melakukan banyak fungsi PC, yaitu mengirim email, menjelajah web, menampilkan konten digital, dan bertukar data dengan sistem perusahaan, termasuk juga notebook ringan, tablet seperti iPad, seperti e-book, reader digital seperti Kindle. Nah, contoh yang pertama itu smartphone dan tablet jadi cara utama untuk mengakses internet lebih baik untuk bisnis maupun konsumen. Contohnya itu agen layanan British Airways memakai iPad untuk melayani pelanggan check-in dan memesan ulang tiket. Lalu yang terakhir ada perangkat digital mobile dipakai untuk aplikasi bisnis seperti logistik, distribusi, hingga informasi lapangan. Ada konsumerisasi, TI, dan BOD. Fenomena Bring Your Own Device atau BOD adalah ketika karyawan menggunakan perangkat pribadi atau smartphone, tablet, dan juga laptop untuk keperluan kerja.
Tren ini berasal dari consumerization of IT, di mana teknologi dari pasar konsumen masuk ke dunia bisnis kedua, komputasi kuantum. Komputasi kuantum menggunakan prinsip fisika kuantum untuk memproses data, berbeda dengan komputer biasa, atau hanya bisa 0 atau 1. Komputer kuantum bisa 0 dan 1 sekaligus, memberikan kekuatan pemrosesan luar biasa, memungkinkan pemecahan masalah ilmiah dan bisnis jutaan kali lebih cepat. Selanjutnya ada virtualisasi. Virtualisasi adalah proses menyajikan sumber daya komputasi atau server penyimpanan atau aplikasi sehingga dapat diakses tanpa batasan lokasi atau fisik. Ada gambar yaitu dari cloud computing platform. Cloud computing adalah model komputasi di mana pemrosesan, penyimpanan, perangkat lunak, dan layanan lain disediakan sebagai sumber daya virtual melalui jaringan, terutama internet. Sumber daya ini bisa diakses sesuai kebutuhan dari perangkat apapun, kapanpun, dan dimanapun. Selanjutnya ada karakteristik utama cloud computing atau NST. Yang pertama, on-demand self-service. Pengguna bisa mengakses komputasi atau seperti server atau penyimpanan sesuai kebutuhan sendiri tanpa campur tangan penyedia. Selanjutnya ada ubiquitous network access. Dapat diakses dari jaringan standar termasuk perangkat mobile. Lalu yang ketiga ada location independent research pooling. Sumber daya dikumpulkan untuk banyak pengguna dan dialokasikan sesuai permintaan tanpa harus tahu lokasi fisiknya. Yang keempat ada rapid elasticity, yaitu sumber daya bisa ditambah atau dikurangi dengan cepat sesuai kebutuhan. Lalu yang kelima ada measure service, bisa dihitung berdasarkan pengguna sumber daya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan Amazon Web Service. Amazon Web Service atau AWS adalah kumpulan layanan web yang disediakan Amazon untuk pengguna platform cloud-nya AWS. Adalah penyedia layanan cloud computing terbesar di Amerika Serikat. Amazon Web Service, layanan AWS mencakup yang pertama ada computing atau komputasi, lalu ada networking atau jaringan, lalu ada content delivery atau pengiriman konten, lalu ada data storage atau penyimpanan data, lalu ada database, dan juga masih banyak lainnya. Saya akan menjelaskan studi kasus Organization Glory Find Solution in the Cloud. Glory Global Solution adalah salah satu penyedia solusi manajemen kas terbesar di dunia, menghadapi masalah karena sistem lama yang beragam dan pusat data terpisah tidak dapat terintegrasi. Untuk menekan biaya dan menyatukan proses bisnis global, Glory beralih ke solusi cloud dengan Oracle. Dibantu integrator sistem TCS, implementasi dilakukan bertahap di 24 negara selama 4 tahun, menurunkan biaya TI hingga 50%, serta memungkinkan Glory beroperasi lebih efisien sebagai satu perusahaan global. Ada Edge Computing. Edge Computing adalah metode untuk mengoptimalisasikan sistem cloud dengan memproses sebagian data di server yang berada dekat sumber data. Bukan semuanya dikirim ke pusat data cloud. Cara ini mengurangi lalu lintas data, menekan biaya, serta mempercepat pemrosesan. Edge Computing cocok untuk IoT, seperti sensor di tilang minyak yang bisa mengirim laporan harian saja ke pusat. Teknologi ini juga penting di bidang yang butuh respon sangat cepat, misalnya seperti layanan keuangan, manufaktur, atau kendaraan otonom. Selanjutnya ada Green Computing. Virtualisasi mendukung grid computing dengan mengurangi perangkat keras dan juga konsumsi daya data center global, menghabiskan energi besar, serta 30 PLTN atau 1,5% energi dunia. Sehingga kini dirancang lebih efisien dengan pendingin modern, perangkat hemat energi, dan energi bersih. Perusahaan besar seperti Microsoft, Google, Facebook, dan Apple pun mulai beralih ke pusat data bertenaga ramah lingkungan. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada topik 5.4 yang membahas mengenai apa saja platform dan tren perangkat lunak komputer saat ini. Oke, yang pertama kita membahas mengenai open source dan Linux. Open source software sendiri yaitu software yang membuka program kodenya dibaca oleh pengguna sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan modifikasi program kode untuk melakukan perbaikan atau menambahkan sesuatu pada software tersebut. Nah, contoh dari open source software sendiri yaitu Linux, Apache, Mozilla Firefox, dan OpenOffice. Manfaat dari open source sendiri yaitu gratis atau berbiaya rendah, sehingga dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan organisasi.
dan tingkat keamanan dan reliabilitas yang tinggi karena banyak pengembang yang berkontribusi. Nah, Linux sendiri merupakan bagian dan hasil pengembangan dari open source OS bertipe Unix dibuat Linux Torvalds pada tahun 1991. Perusahaan besar seperti IBM, HP, Dell, Oracle ini menjadikan Linux bagian inti dari produk mereka karena efisiensi biaya, stabilitas, dan fleksibilitas. Selanjutnya, ada software untuk web, Java, JavaScript, HTML, dan HTML5. Oke, yang pertama ini ada Java. Java merupakan bahasa pemrograman yang diciptakan di tahun 1992 oleh James Gosling dan Green Team di perusahaan Sun Microsystems Amerika. Perangkat lunak ini sudah sangat luas dipergunakan di berbagai perangkat. Perangkat lunak ini memungkinkan pengembang mengembangkan aplikasi web interaktif baik untuk server maupun untuk klien. Keunggulannya yaitu prinsip write once, run anywhere melalui dukungan JavaScript virtual machine. Yang selanjutnya ini ada JavaScript, HTML, dan HTML5. Bahasa pemrograman ini digunakan untuk membangun halaman web yang interaktif, dinamis, serta mendukung elemen multimedia. Versi terbaru HTML5 lebih unggul karena mampu menampilkan video, audio, dan animasi tanpa memerlukan plugin tambahan. Oke, di sini ada sebuah studi kasus dari perusahaan Baidu dan perusahaan Fujitsu. Nah, pada perusahaan Baidu merupakan perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal sebagai mesin pencari terbesar di negara tersebut. Sering dijuluki Google of China. Selain layanan pencarian, Baidu juga mengembangkan berbagai produk lain seperti layanan cloud, video daring, peta digital, sistem pembayaran elektronik, hingga layanan pengantaran makanan. Jadi perusahaan ini melepas pedal dan pedal kuantum ke open source untuk memperluas investasi AI dan machine learning. Pada perusahaan Fujitsu merupakan perusahaan teknologi asal Jepang yang berfokus pada pengembangan perangkat keras seperti server dan komputer, perangkat lunak enterprise, serta solusi TI global. Perusahaan ini termasuk salah satu pemain utama dalam penyediaan layanan TI enterprise di tingkat internasional. Fujitsu membuka akses software yang sebelumnya proprietary atau khusus milik mereka ke dalam bentuk open source. Jadi kedua perusahaan internasional ini menerapkan strategi open source untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Oke, di sini ada web service and service oriented architecture. Yang pertama ada web service sendiri merupakan kumpulan dari standar umum seperti XML, SOAP, WSDL, UDDI, merupakan penggunaan teknologi informasi untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi yang berbeda dari sumber yang berbeda sehingga tidak perlu menunggu waktu yang lama. Selanjutnya ada SOA atau Service Oriented Architecture, merupakan sistem yang terdiri dari gabungan perangkat lunak yang mampu berkomunikasi dengan software lain secara bersamaan dan dirancang dengan cara memecah aplikasi menjadi layanan kecil yang bisa dipakai ulang. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam software outsourcing and cloud service. Di sini ada figur 5.11. Figur ini menjelaskan bagaimana rent a car menggunakan web service sebagai perantara standar agar sistem mereka bisa berbicara dengan sistem perusahaan lain tanpa harus membuat koneksi terpisah ke setiap mitra. Misalnya, sistem reservasi dolar dapat terhubung dengan Southwest Airlines, tour operator, travel reservation system, hingga website mobile hanya melalui satu lapisan web service. Dengan cara ini, integrasi jadi lebih efisien, fleksibel, dan hemat biaya. Meskipun dolar masih memakai legacy system,
Konsep ini juga sejalan dengan tren software outsourcing dan cloud service, di mana perusahaan bisa menghubungkan atau menyewa aplikasi eksternal tanpa harus membangun sistem baru dari awal. Nah, saat ini banyak perusahaan masih tetap menggunakan legacy system atau sistem lama, karena sistem tersebut masih memenuhi kebutuhan bisnis dan biayanya akan sangat mahal jika diganti. Namun, untuk sebagian besar aplikasi perangkat lunak baru, perusahaan akan membeli atau menyewanya dari sumber eksternal. Oke, selanjutnya di sini ada figur 5.12. Jadi figur 5.12 ini menunjukkan bahwa belanja perangkat lunak perusahaan terus meningkat dari 2007 hingga 2017 dengan pertumbuhan signifikan pada outsource software dan software as a service atau SaaS. Hal ini mencerminkan tren bahwa perusahaan lebih memilih menggunakan sumber eksternal untuk software dibanding mengembangkan sendiri, karena lebih cepat, hemat biaya, dan fleksibel. Sumber eksternal tersebut meliputi paket software komersial seperti ERP, outsourcing, pengembangan aplikasi khusus ke vendor, serta layanan berbasis cloud seperti SaaS dan PaaS. Oke, kita masuk ke dalam software outsourcing and cloud service. Ada 3 sumber eksternal untuk perangkat lunak. Paket perangkat lunak dari vendor perangkat lunak komersial atau sebagian besar sistem ERP, outsourcing pengembangan aplikasi khusus ke vendor eksternal atau yang bisa berada di dalam atau luar negeri, dan layanan serta alat perangkat lunak berbasis cloud. Oke, selanjutnya kita memasuki software outsourcing dan cloud service. Jadi ada 3 sumber eksternal untuk perangkat lunak, yaitu paket perangkat lunak dari vendor perangkat lunak komersial atau sebagian besar sistem ERP, outsourcing pengembangan aplikasi khusus ke vendor eksternal atau yang berada di dalam atau luar negeri, dan yang terakhir ada layanan serta alat perangkat lunak berbasis cloud. Yang pertama ini ada software package and enterprise software, yaitu perusahaan membeli aplikasi jadi seperti ERP, CRM, SCM, sehingga hal ini lebih hemat biaya dan cepat dibanding membuat sendiri. Selanjutnya ada software outsourcing. Jadi perusahaan ini melakukan kontrak dengan penyedia layanan TI eksternal untuk pengembangan maupun pemeliharaan sistem. Bisa melibatkan tenaga kerja luar negeri seperti offshoring, risiko seperti ketergantungan pada pihak ketiga, serta potensi masalah keamanan data. Dan yang terakhir ini ada cloud-based software service and tools. Perangkat lunak ini banyak ditawarkan melalui layanan cloud dengan sistem berlangganan sehingga bisa diakses lewat internet tanpa instalasi yang rumit. Contohnya itu seperti Salesforce.com untuk CRM, serta layanan Google dan Yahoo. Penggunaan biasanya diatur melalui Service Level Agreement atau SLA yang menetapkan standar layanan, keamanan, serta dukungan. Saya akan menjelaskan poin 5.5, yaitu apa saja tantangan dalam mengelola infrastruktur teknologi informasi dan solusi manajemen. Poin yang pertama adalah menghadapi perubahan platform dan infrastruktur. Seiring pertumbuhan, perusahaan juga bisa melampaui kapasitas infrastruktur. Sedangkan saat menyusut justru terjebak dengan infrastruktur berlebih. Skalabilitas berarti kemampuan sistem berkembang dan melayani banyak pengguna tanpa rusak. Beban kerja dipengaruhi aplikasi baru, merger, akuisisi, serta perubahan volume bisnis, sehingga perlu diperhitungkan dalam perencanaan perangkat keras. Perusahaan yang memakai komputasi seluler dan awan membutuhkan kebijakan, prosedur, dan alat baru, termasuk inventarisasi perangkat, pelacakan, pembaruan, pengamanan, serta pengendalian data dan aplikasi. Data yang memakai perangkat lunak, MDM, untuk memantau, mengelola, mengamankan, memperbarui, mencadangkan, hingga menghapus data pada perangkat yang hilang atau dicuri.
Poin kedua adalah manajemen dan tata kelola. Isu yang telah lama menjadi perhatian adalah pertanyaan tentang siapa yang akan mengendalikan dan mengelola infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Pertanyaan penting lainnya tentang tata kelola adalah, haruskah departemen dan divisi memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan teknologi informasi mereka sendiri? Atau haruskah infrastruktur teknologi informasi dikontrol dan dikelola secara terpusat? Juga, apa hubungan antara manajemen sistem informasi pusat dan manajemen sistem informasi unit bisnis? Dan bagaimana biaya infrastruktur akan dialokasikan di antara unit-unit bisnis? Setiap organisasi perlu menentukan jawaban berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Poin ketiga adalah melakukan investasi infrastruktur yang bijaksana. Investasi infrastruktur yang berlebihan membuat aset menganggur dan membebani keuangan. Sedangkan terlalu sedikit mengganggu layanan bisnis dan memberi peluang pesaing. Perusahaan harus memilih sewa atau beli infrastruktur teknologi informasi, termasuk layanan cloud. Komputasi awan menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas berbiaya rendah, meski biaya sewa kadang lebih tinggi dari pemeliharaan internal. Namun, tetap memberi manfaat besar melalui pengurangan biaya perangkat keras, perangkat lunak, tenaga kerja, dan pemeliharaan. Poin selanjutnya adalah model kekuatan kompetitif untuk investasi infrastruktur teknologi informasi. Bisa dilihat dalam grafik ini, ada 6 faktor yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan, berapa banyak yang harus dikeluarkan perusahaan untuk infrastruktur teknologi informasi. Di slide bawah sini ada permintaan pasar untuk layanan perusahaan Anda. Yang poin pertama itu kita dapat membuat inventoris layanan yang saat ini diberikan kepada pelanggan, pemasok, dan karyawan. Survei setiap kelompok atau adakan diskusi kelompok untuk mengetahui apakah layanan yang Anda tawarkan ini saat ini memenuhi kebutuhan masing-masing kelompok. Poin kedua, ada strategi bisnis perusahaan Anda. Analisis strategi bisnis 5 tahun perusahaan Anda dan cobalah untuk menilai layanan dan kapabilitas baru apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan strategis. Dan poin ketiga, strategi, infrastruktur, dan biaya teknologi informasi perusahaan. Harus meninjau rencana teknologi informasi perusahaan untuk 5 tahun ke depan dan nilai keselarasannya dengan rencana bisnis perusahaan dan juga tentukan total biaya infrastruktur teknologi informasi. Yang keempat, penilaian teknologi informasi. Setelah menghabiskan sumber daya untuk teknologi canggih yang masih eksperimental, seringkali mahal dan terkadang tidak andal, biasanya tidak disarankan. Lebih baik menginvestasikan pada teknologi yang standarnya telah ditetapkan. Vendor teknologi informasi bersaing berdasarkan biaya, bukan desain. Dan terdapat banyak pemasok. Poin kelima adalah layanan perusahaan pesaing. Cobalah untuk menilai layanan teknologi apa yang ditawarkan pesaing kepada pelanggan, pemasok, dan karyawan mereka. Tetapkanlah ukuran kuantitatif dan kualitatif untuk membandingkannya dengan layanan perusahaan Anda. Dan poin terakhir adalah investasi infrastruktur teknologi informasi perusahaan pesaing. Perusahaan Anda belum tentu mengeluarkan biaya sebanyak atau lebih besar daripada pesaing. Mungkin perusahaan Anda telah menemukan cara yang jauh lebih murah untuk menyediakan layanan, dan ini dapat menghasilkan keunggulan biaya. Baik, selanjutnya kita akan membahas topik 5.6 yang membahas mengenai bagaimana MIS akan membantu karir saya. Di sini ada studi kasus
mengenai perusahaan AI Tech Consulting sebagai penerapan materi. AI Tech IT Consulting, firma teknologi di Brussels dengan 65 karyawan, membuka posisi konsultan TI pemula untuk mendukung riset, pembuatan proposal, dan pemasaran digital berbasis solusi cloud, jaringan, serta layanan TI terkelola. Hal ini selaras dengan materi bab 5 tentang IT Infrastructure and Emerging Technologies yang menekankan pentingnya infrastruktur TI modern seperti cloud computing, jaringan, serta layanan terkelola dalam mendukung efisiensi bisnis. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana pemahaman konsep infrastruktur TI, tren perangkat keras dan perangkat lunak, serta layanan berbasis cloud sangat relevan bagi calon konsultan dalam memberikan solusi yang kompetitif bagi klien. Baik, jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu infrastruktur TI merupakan dasar sistem informasi yang berevolusi dari mainframe hingga cloud dan mobile. Perkembangannya dipacu hukum teknologi, penurunan biaya, dan standar global. Komponennya mencakup hardware, software, data, jaringan, internet, serta layanan konsultasi. Tren terbaru antara lain cloud, mobile, edge, computing, virtualisasi, dan green IT. Tantangannya meliputi biaya, skalabilitas, integrasi, dan tata kelola. Pemahaman MIS dibutuhkan untuk efisiensi, inovasi, dan keunggulan kompetitif seperti pada studi kasus AI Tech IT Consulting. Oke, sekian dari presentasi kelompok D. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.